Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Putri Kirana dengan NIM 24010503116 dari Rombel H. Di sini saya akan membuat tugas yaitu keterampilan membaca puisi untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Petra Kristi Mulyani SPD MED PhD. Di sini saya akan membacakan puisi saya yaitu yang berjudul Bahasaku. Bahasaku, aku belajar menggunakanmu, aku menulis dengan bahasa. Kau digunakan sehari-hari, kau membawaku ke dunia yang luas. Bahasa seperti jembatan membuat kita bersahabat. Gunakan bahasa dengan hati untuk damai dalam kerukunan. Meski berbeda suku dan bangsa, kau sebagai penyambung hidup. Dengan bahasa kita bersatu, jalin erat persahabatan. Di sini saya akan menjelaskan teori yang menjelaskan karya. Yang pertama ada puisi, yang pertama ada pengertian puisi. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang mencerminkan ungkapan serta perasaan penyair melalui penggunaan bahasa yang memiliki ritme, rima, serta tersusun dalam lirik dan bait yang syarat makna. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari kata Yunani yaitu poesis yang berarti membangun, membentuk, membuat, dan menciptakan. Yang kedua, terdapat struktur dalam puisi. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam puisi adalah elemen-elemen yang terdapat di dalam puisi itu sendiri dan turut membentuk serta mempengaruhi keberadaan puisi sebagai sebuah karya sastra. Unsur-unsur tersebut mencakup pemilihan kata, pencitraan, gaya bahasa, bunyi, rima, ritme, serta tema. Pengertian. Yang pertama, diksi atau pilihan kata. Dalam menciptakan puisi, seorang penyair perlu memilih kata-kata secara teliti dengan mempertimbangkan arti kata, bunyinya dalam kaitan dengan rima dan irama, posisi kata di antara kata lain dalam kalimat, serta peran kata tersebut dalam keseluruhan puisi. Yang kedua, imaji atau daya bayang. Imaji dalam puisi merujuk pada penggunaan kata-kata yang konkret dan khas sehingga mampu membangkitkan gambaran visual, suara, maupun sentuhan dalam benak pembaca. Yang ketiga, gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau yang sering disebut majas adalah penggunaan bahasa dalam bentuk ungkapan tidak langsung, biasanya berupa kiasan atau simbol, yang digunakan penyair untuk menyampaikan pesan secara estetis dan tidak literal. Yang keempat, bunyi. Unsur bunyi dalam puisi berkaitan dengan pemilihan kata-kata tertentu yang menghasilkan efek, suasana, atau nuansa tertentu ketika dibaca atau didengar. Yang kelima, rima. Unsur bunyi dalam puisi berkaitan Yang kelima adalah rima, yaitu adalah pengulangan bunyi yang muncul dalam puisi, baik di akhir maupun dalam baris, yang berfungsi menambah keindahan dan musikalitas puisi. Yang keenam ada ritme. Ritme mengacu pada pola naik turun atau dinamika suara dalam pembacaan puisi yang membuat puisi terdengar hidup dan tidak monoton. Yang ketujuh, tema. Tema merupakan pokok pikiran atau ide utama yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisinya kepada pembaca. Struktur dalam puisi yang saya bacakan yaitu yang pertama tema, yaitu temanya adalah hari bahasa. Yang kedua, diksi, penggunaan kata-kata sederhana namun bermakna seperti bahasa, jembatan, bersatu, kerukunan, dan persahabatan yang menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat pemersatu. Yang selanjutnya ada imaji. Imaji visual tampak pada kalimat seperti bahasa seperti jembatan dan membawaku ke dunia yang luas. Pembaca menjadi mengetahui bayangan atau gambaran tentang bahasa dalam puisi. Selanjutnya adalah majas. Dalam puisi yang saya bacakan terdapat dua majas, yaitu majas metafora dan personifikasi. Untuk majas metaforanya, yaitu bahasa seperti jembatan yang mengibaratkan bahasa sebagai alat penghubung, dan untuk majas personifikasi adalah kau membawaku ke dunia yang luas, yang berumpamakan bahasa digambarkan seolah memiliki kemampuan membawa seseorang. Yang selanjutnya adalah bunyi. Puisi ini memiliki alur bunyi yang lembut dan tenang, mencerminkan kedamaian dan persatuan, dan ritmenya konsisten. Yang selanjutnya adalah rima. Tidak menggunakan rima akhir yang kuat atau ketat atau berpola, tapi memiliki rima bebas yang tetap menyatu secara harmonis. Untuk ritmenya, ritme ini
Puisi ini cenderung stabil dan mengalir dengan panjang baris yang relatif seimbang, sehingga membantu menciptakan nuansa tenang dan reflektif. Dan yang terakhir adalah amanat. Pesan moral yang disampaikan akan berguna bagi anak-anak agar mau menggunakan bahasa sehari-hari dengan bijak untuk menjalin kerukunan dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dalam puisi mengacu pada elemen-elemen di luar teks puisi itu sendiri, namun memiliki pengaruh terhadap terbentuknya puisi sebagai karya seni. Unsur-unsur ini meliputi latar belakang, sejarah, kondisi psikologis, pandangan filosofis, dan nilai-nilai religius. Yang pertama ada aspek sejarah, yaitu berkaitan dengan unsur-unsur kesejarahan atau ide masa lalu yang tercermin dalam isi puisi. Yang kedua adalah aspek psikologis yang merujuk pada kondisi kejiwaan atau perasaan penyair yang tergambar dalam puisinya. Yang ketiga aspek filsafat, yaitu berkaitan dengan pandangan hidup atau pemikiran filosofis. Sebagian pakar menganggap puisi memiliki keterkaitan erat dengan filsafat, sementara yang lain berpandangan bahwa keduanya merupakan bidang yang berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan atau berkaitan. Untuk aspek-aspek yang terdapat dalam puisi saya, yang pertama ada aspek sejarah, yaitu puisi ini mencerminkan realitas sejarah bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Dalam konteks sejarah, bahasa telah menjadi alat nomor satu bangsa sejak era perjuangan kemerdekaan hingga masa kini. Frasa seperti meski berbeda suku dan bangsa menunjukkan kesadaran akan keberagaman yang historis dan pentingnya bahasa sebagai sarana menjaga kesatuan. Yang kedua ada aspek psikologis. Puisi ini menunjukkan kondisi batin penyair yang penuh harapan terhadap peran bahasa sebagai alat untuk menciptakan perdamaian dan persahabatan. Kalimat seperti gunakan bahasa dengan hati dan untuk damai dalam kerukunan mencerminkan nilai-nilai emosional seperti kasih sayang, kedamaian, dan keinginan untuk hidup rukun di tengah perbedaan. Ini menandakan bahwa penyair memiliki jiwa yang peduli terhadap keharmonisan sosial. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu aspek filsafat. Puisi ini mengandung pandangan filosofis mengenai hakikat bahasa sebagai jembatan antar individu dan antar kelompok. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan, kehidupan, dan identitas manusia. Pernyataan bahasa seperti jembatan dan engkau sebagai penyambung hidup mengandung makna filosofis bahwa bahasa memiliki kekuatan mendalam yang menyatukan manusia dalam eksistensinya. Yang ketiga, keterampilan membaca puisi. Membaca puisi merupakan aktivitas menyampaikan puisi secara lisan dengan ekspresi wajah, tekanan suara, dan gerakan tubuh yang alami, dan sesuai dengan makna setiap baris puisi, serta biasanya dilakukan sambil memegang teks puisi. Aspek-aspek dalam membaca puisi yang harus diperhatikan dalam menilai suatu pembacaan puisi adalah yang pertama ada aspek pembahasan atau aspek pemahaman, mencakup pendalaman terhadap makna puisi, suasana saat penyampaian, sikap penulis, serta maksud atau tujuan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, aspek penyampaian meliputi kualitas suara saat membaca, kecepatan berbicara, lama waktu penyajian, kejelasan pelafalan, ekspresi wajah, keluasan gerak tubuh, serta penjiwaan terhadap maksud pengarang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi yaitu yang pertama ada mimik wajah atau ekspresi wajah, yang kedua ada pantomimik atau penampilan fisik, yang ketiga lafal, yang keempat jeda irama puisi, yang kelima yaitu intonasi atau lagu suara. Yang terakhir adalah penjelasan isi dan interpretasi dari karya. Bahasa yang pertama adalah bahasa sebagai alat belajar dan ekspresi diri. Baris aku belajar menggunakanmu dan aku menulis dengan bahasa menunjukkan bahwa penulis menyadari bahwa bahasa adalah alat utama untuk belajar dan mengungkapkan pikiran serta perasaan. Bahasa bukan hanya alat teknis tapi juga media ekspresi diri. Yang kedua, bahasa hadir dalam kehidupan sehari-hari. Kata kau digunakan sehari-hari menegaskan bahwa bahasa adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas manusia, dipakai terus-menerus di berbagai situasi oleh semua orang. Yang ketiga, bahasa membuka dunia yang luas. Kau membawaku ke dunia yang luas menggambarkan bahwa lewat bahasa seseorang bisa mengakses pengetahuan, budaya lain, dan menjalin hubungan di luar batas fisik dan geografis. Yang keempat, bahasa sebagai jembatan dan perekat sosial. Perumpamaan bahasa seperti jembatan mengandung makna bahwa bahasa menyatukan yang berbeda, membantu membangun koneksi antar individu dan antar budaya. Yang kelima, ajakan menggunakan bahasa dengan bijak, gunakan bahasa dengan hati atau untuk damai dalam kerukunan menunjukkan nilai moral dan sosial. Penulis mengajak pembaca untuk tidak sekedar menggunakan bahasa tapi menggunakannya dengan kesadaran, empati, dan tujuan damai. Yang keenam, bahasa
melampaui perbedaan frasa. Meski berbeda suku dan bangsa, memperkuat bahwa perbedaan identitas tidak menjadi penghalang jika ada bahasa sebagai penghubung, menunjukkan fungsi bahasa sebagai alat pemersatu. Yang terakhir, bahasa sebagai penyambung hidup. Kau sebagai penyambung hidup mengandung makna bahwa bahasa sangat vital tidak hanya dalam komunikasi, tapi dalam membentuk hubungan antar manusia dan keberlangsungan budaya. Sekian penjelasan puisi dan teori puisi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.